Kesaksian yang benar. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. 1 Yohanes 1 ayat 3a. Sahabat Iktus, dalam persidangan, seorang saksi diundang untuk memberi kesaksian yang benar dengan menceritakan apa yang dilihat, didengar, atau disaksikannya. Banyak orang menjadi takut untuk menjadi saksi. Padahal, mengapa harus takut? Bukankah ia hanya menceritakan pengalamannya? Demikian halnya, tidak harus takut menjadi saksi Kristus, karena ia hanya bercerita tentang pengalamannya dengan Kristus. Surat 1, 2, dan 3 Yohanes selesai dituliskan antara tahun 90 sampai 100. Saat itu, Rasul Yohanes sudah mendekati usia 100 tahun. Dalam suratnya, ia menekankan pengalaman hidup barunya di dalam Kristus dan mengingatkan orang percaya bahwa hanya dengan berbagi pengalaman hidup yang nyata, seorang dapat memberi kesaksian tentang Kristus. Inilah hakikat kesaksian yang benar. 1. Arti kesaksian, ayat 1. Arti kesaksian adalah yang telah kami dengar, kami lihat, kami saksikan, dan kami raba dengan tangan kami. Kata kami menunjukkan bahwa Yohanes berbicara atas nama para rasul yang lain. Ia menggunakan struktur klimaks, yaitu sebuah kesaksian bukan hanya menyampaikan apa yang didengar, tetapi dilihat. Bukan hanya dilihat, tetapi disaksikan. Bukan hanya disaksikan, tetapi diraba dengan tangannya sendiri. 2. Inti kesaksian, ayat 2. Frasa ini merupakan kunci dari doktrin inkarnasi Kristus, bahwa apa yang ditangkap oleh berbagai indranya itu tidak lain adalah firman hidup, firman kekal yang ada bersama-sama dengan Allah di kekekalan, tetapi telah ada di dalam daging. Dialah Yesus yang disebut firman. Rasul Yohanes mengenal firman hidup itu, dan ia mau supaya orang lain memiliki hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. 3. Tujuan kesaksian, ayat 3 dan 4. Kata supaya menandai sebuah tujuan, yaitu persekutuan dengan kami. Persekutuan berarti perkumpulan yang harmonis sebagai saudara dalam berbagi berita Injil. Persekutuan orang percaya bukan hanya bersifat manusiawi dengan kami, tetapi juga bersifat ilahi dengan Allah. Ide ini dituliskan dalam Injil, yaitu supaya para murid mendapat persekutuan dengan Bapa dan dirinya, Yohanes 17 ayat 21, dan mengalami sukacita yang sempurna. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mengapa aku tidak perlu takut untuk bersaksi? Siapa yang seharusnya menjadi inti kesaksianku? Apa tujuanku membagikan kesaksian pada orang lain? Tuhan Yesus, berilah keberanian kepadaku untuk menceritakan pengalamanku bersamamu. Aku merindukan agar sahabat dan saudaraku yang lain tinggal dalam persekutuan denganmu. Sukacita tertinggiku adalah ketika Engkau dapat memakaiku menjadi saksimu. Amin. Bersaksi adalah bercerita tentang pengalamanku bersama Kristus.